Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian, para mahasiswa program studi pendidikan fisika. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai analisis vektor. Nah, pada pembahasan analisis vektor kita sudah belajar tentang bagaimana penjumlahan dua buah atau lebih vektor. Kemudian kita sudah membahas tentang perkalian dot. Demikian pula halnya kita sudah membahas tentang perkalian cross. Namun kali ini kita akan membahas sebuah vektor yang sangat spesifik yang banyak digunakan di dalam pelajaran fisika, yaitu tentu saja berkaitan tentang operator vektor yang biasa juga kita sebut dengan operator del atau nabla. Namun demikian, sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai vektor satuan. Nah, kita sudah mengenal beberapa vektor satuan sebenarnya. Misalkan kalau saya gambar sistem koordinat, katakanlah ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Maka sebenarnya di dalam setiap sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z itu ada vektor satuan yang kita sebut dengan, kalau arah sumbu X namanya I, sedangkan kalau untuk sumbu Y kita beri simbol J, dan untuk sumbu Z adalah K. Nah, itu yang kita sebut dengan vektor satuan. Nah, tentu kalau kita ingin menentukan berapa besarnya vektor satuan, ya katakanlah kita kasih harga mutlak untuk I sama dengan, tentu kalau vektor satuan ya berarti besarnya tentu adalah sama dengan 1. Demikian pula untuk J juga besarnya sama dengan 1. Demikian pula untuk K juga besarnya sama dengan 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebuah vektor satuan. Nah, selain vektor satuan di dalam arah sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z, kita mengenal juga vektor satuan R. Artinya adalah sebuah vektor satuan yang berada di dalam ruang. Jadi, kalau misalkan saya gambarkan ini sebuah sumbu X, katakanlah sumbu Y, sumbu Z, dan kemudian ada R, vektor R, di mana vektor R ini merupakan X, Y, Z. Maka kita mengenal pula yang kita sebut dengan vektor satuan R, di mana vektor satuan R itu menyatakan sebagai jika R adalah sebuah vektor, katakanlah X, Y ditambah YJ ditambah KZ, ya. Nah, maka definisi vektor satuan dalam arah ruang, dalam ruang atau R itu didefinisikan sebagai R sama dengan vektor R dibagi dengan besar daripada vektor R itu sendiri. Itu yang kita sebut dengan vektor satuan. Sehingga kalau misalkan R-nya adalah seperti ini, maka kita dapatkan untuk besar R-nya itu tentu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini yang kita sebut dengan besar R. Dengan demikian, maka kita bisa katakan bahwa vektor satuan itu adalah vektornya dibagi dengan tentu adalah X kuadrat ditambah
Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini adalah vektor satuan daripada R. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya sebuah vektor, katakanlah vektor R, yaitu adalah I ditambah J dikurang 2K. Maka pertanyaannya adalah tentukan vektor satuan dari R, ya. Jadi kita ingin menentukan vektor satuan dari R. Nah, tentu secara rumus kita dapatkan bahwa untuk R, satu vektor R adalah vektor R. Nah, ini adalah rumus daripada vektor satuan. Dengan demikian, terlebih dahulu kita menentukan besarnya R. Nah, besarnya R, vektor R itu tentu adalah, karena ini koefisiennya 1, berarti 1 pangkat 2 ditambah koefisiennya 1 lagi, 1 pangkat 2 ditambah dengan koefisien pangkat minus 2, kemudian kita akarkan, ya. Sehingga kita dapatkan ini 1 ditambah 1, 2, ditambah ditambah dengan 4, berarti sama dengan akar 6, ya. Sehingga kita bisa dapatkan vektor satuan R adalah besarnya tadi vektor adalah vektor R, yaitu I ditambah J dikurang 2K, kemudian dibagi dengan akar 6. Nah, ini adalah vektor satuannya. Nah, kalau kita ingin membuktikan bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk I vektor satuan besarnya itu adalah 1, untuk J vektor satuan J dalam arah sumbu Y juga besarnya adalah 1. Demikian pula halnya untuk vektor satuan K besarnya adalah 1. Nah, tentu juga sama halnya dengan vektor ini, pasti nilainya sama dengan 1, ya. Pasti nilainya sama dengan 1. Nah, untuk itu mari kita coba buktikan apakah betul bahwa vektor satuan R itu besarnya adalah 1. Ya. Berarti ini adalah vektor satuannya, ya. Berarti tentu I-nya I jadi 1/6, ya. Jadi pangkat 2, ya. Tentu kalau kita ingin mencari besarnya, jadi ini 1/6, kemudian 1/6 ditambah 1/6 juga dipangkat 2 kan, kemudian ditambah, karena ini minus 2 berarti minus 2 akar 6 juga dipangkat 2 kan, kemudian kita akar. Nah, kita ingin buktikan apa betul bahwa vektor satuan itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan ini 1/6 ditambah 1/6 ditambah 4/6. Jadi hasilnya ini sama dengan akar 6/6 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa semua vektor satuan apapun, asalkan vektor satuan, pasti besarnya sama dengan 1. Nah, itu yang mengenai vektor satuan. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke pokok bahasan, subpokok bahasan berikutnya, yaitu bagian B. Kita akan belajar tentang turunan fungsi ya. Kita akan belajar tentang turunan fungsi vektor. Nah, misalkan kita memiliki sebuah vektor, katakanlah vektor R,
adalah IX ya. Kemudian J, Y. Nah, kemudian K, Z. Maka untuk menentukan vektor turunan untuk DR, ini tentu sama dengan IDX ditambah JDE ditambah KDZ ya. Dengan demikian, kalau misalkan ini adalah sebuah turunan daripada fungsi perpindahan, maka kalau misalkan turunan ini dibagi dengan dt, ini tak lain adalah sebuah vektor kecepatan. Sehingga kita dapatkan I dx dt ditambah J dE dt ditambah K dz dt. Sehingga kalau kita ingin sederhanakan ini hasilnya jadi I Px ditambah J Py ditambah K Z. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada turunan dari sebuah vektor. Nah, untuk memudahkan memahami ini, maka saya akan berikan contoh. Katakanlah ada sebuah partikel ya bergerak menurut lintasan fungsi R. Nah, katakanlah R-nya merupakan fungsi waktu ya. Nah, didapatkan I sama dengan 2T, kemudian J sama dengan J T kuadrat, kemudian K 3T kuadrat ditambah 1. Jadi fungsi perpindahannya ini merupakan fungsi waktu. Nah, kita ingin menentukan kecepatan ya, P ya, pada saat T sama dengan 1 second. Nah, bagaimana mekanismenya? Maka untuk menyelesaikan ini maka kita gunakan diferensial terhadap fungsi waktu ya. Kita gunakan diferensial terhadap fungsi waktu sehingga yang kita dapatkan P sama dengan dr fungsi T ya. Nah, sehingga kita bisa tulis ini, kita tinggal masukkan fungsi perpindahan terhadap waktu adalah I 2T dikurang J T kuadrat ditambah K 3T kuadrat ditambah 1 ya. Tambah 1. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menurunkan karena I itu adalah sebuah konstanta ya, berarti ditulis I ya. Turunan 2T tentu sama dengan 2 kurang J, turunan T kuadrat adalah 2T, kemudian K, turunan daripada 3T pangkat 2 terhadap T adalah 6 ya, 6T. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dengan kecepatan sebagai vektor. Nah, karena ditanyakan pada saat T1, maka kecepatan untuk T sama dengan 1 ya, maka nilai T itu kita ganti dengan 1 sehingga kita dapatkan 2I ya dikurang ini T sama dengan 1 berarti 2 J kemudian ditambah 6K. Nah, ini adalah
kecepatannya dalam ruang dalam ruang X, Y, dan Z. Tentu kalau ditanyakan berapa besarnya, kita tinggal menulis besarnya. Pangkat 2 kan ini 2 pangkat 2 ditambah minus 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, kemudian kita akarkan, ya. Nah, tentu kalau kita selesaikan akar ini berarti ini 4 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan akar 44. Misalkan tadi satuannya adalah meter dan T dalam satuan second adalah second. Berarti kecepatan partikel tersebut untuk T sama dengan 1 adalah sebesar akar 44 meter per second. Nah, inilah secara secara mudahnya bagaimana kita menurunkan fungsi-fungsi dari sebuah vektor. Nah, baik, sebelum kita lanjut ke operator nabla, maka terlebih dahulu saya ingin jelaskan bahwa ada beberapa aturan-aturan di dalam menggunakan turunan-turunan sebuah fungsi vektor. Jadi saya tuliskan saja aturan-aturan tersebut. Aturan turunan fungsi ya. Nah, nomor 1, kalau misalkan ada vektor A ditambah kurang dengan vektor B, nah maka ini bisa kita tulis dA dt tambah kurang, nah gitu. Kalau untuk operasi penjumlahan vektor. Nah, kita lihat lagi aturan kedua. Kalau misalkan A dot B, maka aturan-aturan atau kita bisa tuliskan dA per dt dot B, nah ditambah, ya, ditambah, nah A dot dB dt. Nah, ini untuk aturan perkalian dot. Nah, sekarang kalau aturan berikutnya, katakanlah D dt A cross B. Jadi aturan cross B itu bisa kita tulis dA cross B ditambah A cross. Nah, ini jadi sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu jauh berbeda dengan aturan-aturan diferensial parsial, ya, diferensial parsial. Tetapi di sini ada urutan-urutan tertentu karena seperti kayak ini dA per dt cross B itu tidak bisa kita balik menjadi B cross dA dt. Ingat aturan cross beda kan? Kemudian kita lihat lagi, kalau misalkan kita dapatkan sebuah turunan dari sebuah perkalian vektor seperti ini, maka itu bisa kita selesaikan dot, kemudian di sini B cross C, oke, kemudian ditambah, keluarkan A dot, nah, dB dt cross C, ya, oke.
ditambah kemudian A dot B cross DC DT. Nah, ini aturan yang keempat. Nah, bagaimana kalau misalkan aturan yang kelima, kita dapatkan misalkan turunan A cross B cross C. Nah, tentu sama saja dengan yang lain, tinggal DA cross B cross C ya. Nah, ini ada crossnya, ada apa, tanda vektor. Oke. Nah, berikutnya setelah A berarti DB C ya. Kemudian berikutnya sesudah B berarti A cross B cross. Nah, ini adalah apa namanya, asosiasi ataupun aturan-aturan di dalam turunan sebuah vektor. Nah, sebagai contoh saya akan tunjukkan untuk satu kasus saja. Misalkan kita lihat contoh, misalkan vektor A kita dapatkan T I kurang sin T J ditambah cos T K, dan misalkan vektor B kita dapatkan T kuadrat I tambah sin T J. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah tentukan, kita gunakan dulu aturan yang kedua. Tentukan turunan daripada ke fungsi T daripada perkalian dot antara A, B. Nah, ini berdasarkan aturan tadi, maka kita sudah bisa katakan bahwa untuk perkalian A dot B atau turunan ke fungsi waktu daripada perkalian dua buah vektor secara dot itu bisa kita tuliskan sesuai dengan aturan B ditambah, nah gitu ya. Jadi bisa kita tulis seperti, nah ini sebenarnya kita bisa langsung saja sebenarnya ya, langsung kita dotkan dulu baru kita turunkan. Jadi bisa kita gunakan langsung dulu ini, bisa kita gunakan ini, ataukah terserah kita bisa gunakan secara terpisah. Oke. Nah, sekarang saya akan membuktikan apakah aturan yang ada pada operasi dot ini terhadap fungsi waktu, apakah di ruas kiri sama hasilnya yang diperoleh pada ruas kanan. Nah, untuk itu kita terlebih dahulu mencari DA. Ya, DA jadi vektor, jadi turunan vektor A ke fungsi T. Kita bisa tulis begini, A sama dengan TI kurang sin T J ditambah cos T K ya.
Kemudian ini kita turunkan ke fungsi T, maka kita dapatkan turunan T tentu sama dengan 1, berarti I, ya. Kemudian turunan sin tentu adalah cos T, J, dan selanjutnya turunan cos adalah min sin T, K. Ini adalah untuk dA, vektor dA per dt. Selanjutnya kita cari vektor ya dB dt, berarti vektor B itu tadi sama dengan T kuadrat tambah sin T. Jadi T kuadrat I ditambah sin T J. Oke, kemudian kita turunkan. Turunan T kuadrat tentu sama dengan 2T I, ya. Kemudian turunan sin adalah cos T J. Berarti kita sudah dapatkan hasil untuk dA dt. Nah, sekarang kita mencari terlebih dahulu dA dt didotkan dengan BA. Nah, dA dt itu adalah tak lain adalah I kurang cos T J kurang sin. Nah, kita dotkan dengan B. B-nya itu tadi sama dengan T kuadrat I tambah sin T, ya. B-nya itu adalah T kuadrat I ditambah sin T J. Oke. Kemudian kita tinggal mengoperasikannya berdasarkan aturan-aturan perkalian dua buah vektor secara dot. Nah, tentu I dengan I sama dengan 1 sehingga kita dapatkan ya. Ya, I dengan maka kita dapatkan ini sama dengan T kuadrat, ya. Jadi I dengan I maka kita dapatkan T kuadrat. Kemudian J dengan J kita dapatkan min, karena ini kurang, plus berarti sin T cos T. Nah, sedangkan untuk K tidak ada. Sama dengan 0 yang di sebelah. Sehingga kita dapatkan untuk dB dt sama dengan T kuadrat kurang sin T kali cos T. Nah, selanjutnya berikutnya adalah perkalian antara A dot, ya. Nah, A-nya itu kita dapatkan sama dengan vektor A adalah ini, ya. Nah, tentu T I sin theta. Jadi kita dapatkan, saya ganti dulu warnanya. Kita dapatkan T I, ya, kurang sin berapa tadi? Sin T J tambah cos T K. Coba kita periksa dulu. T I sin T, ya betul. Ini ada di sini. Berarti ini kita sudah dapatkan A. Kemudian didotkan dengan dB dt. dB dt adalah 2TI tambah cos T J. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan secara vektor dot. T dikali 2T tentu sama dengan 2T kuadrat. Ya, karena K-nya tidak ada, cuman J, komponen J ada, maka kita hanya mengalihkan sin T cos T, ya.
sin K, sin T, ya, sama dengan sin T cos T. Nah, akhirnya kita bisa tuliskan seperti ini bahwa dt A dot B kita dapatkan dA dt dot B ditambah A dot dB A. Hasilnya kita tinggal jumlahkan hasil yang ini dA dBT dA per dt dot B ini, kemudian yang berikutnya kita jumlahkan dengan A dot dB dt. Sehingga kalau kita jumlahkan itu maka kita akan dapatkan sebesar 3T kuadrat ya kurang 2 sin T cos T, atau karena 2 sin T cos T menurut aturan trigonometri, maka ini kita dapatkan sin 2T. Maka inilah hasil daripada perkalian antara turunan ke fungsi T dari perkalian A dot B. Nah, tentu yang kita buktikan adalah bagian ruas kanan. Nah, sekarang bagaimana? Apa kalau kita menggunakan yang di ruas kiri, apakah hasilnya juga sama yang kita dapatkan seperti ini? Nah, untuk itu kita bisa selesaikan seperti berikut ini. Jadi kalau dt kemudian A dot B berarti, nah kita cari dulu A, vektor A tadi sama dengan berapa? TI sin TJ. Nah, kita dapatkan itu tadi adalah TI sama dengan ini dia sin TJ tambah cos T. Sin T J ditambah cos T K. Ini untuk A ya. Coba kita lihat. Ini untuk A ya. Cos T. Oh, sorry, bukan sin, tetapi di sini bukan plus sin, tetapi di sini adalah kurang. Jadi di sini adalah kurang. Nah, kemudian didotkan dengan B. B itu adalah ini. Sorry. B itu adalah T kuadrat I ditambah sin TJ. Jadi T kuadrat I ditambah sin T. Nah, kita tinggal mengalihkan sesama vektor satuan secara dot. Tentu kita dapatkan. Nah, ini dengan vektor ini dikalikan dengan ini, maka dapatnya adalah 3T pangkat 3I. Nah, ini dengan ini, maka kita dapatkan, tunggu dulu. Oke. Kita lihat dulu yang vektor B. Oke. Oke, plus ya, plus. Nah, plus. Berarti ini dengan ini berarti kita dapatkan min sin kuadrat T G. Sorry, sudah hilang T-nya, sudah hilang vektor satuannya ya. Karena Karena perkalian dot. Nah, sehingga kita dapatkan nih, kita tinggal menurunkannya ke fungsi T, turunannya ini adalah 3T kuadrat dikurang 2 sin T cos T. Ya. Jadi turunan sin kuadrat T adalah 2 sin T cos T. Sehingga kita dapatkan T kuadrat 2 sin T cos T, tak lain adalah sin 2T. Jadi ternyata hasilnya sama dengan yang kita dapatkan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan.
Jadi dengan demikian aturan yang kita dapatkan tadi itu ini adalah sudah benar. Oke? Nah, itulah salah satu contoh yang saya tampilkan pada kesempatan ini untuk membuktikan aturan yang kedua pada turunan sebuah vektor. Baik, adik-adik sekalian, berikutnya kita akan mempelajari sebuah operator. Jadi ada yang kita sebut dengan, ini mungkin bagian D, ada namanya operator nabla. Nah, kenapa saya perkenalkan operator nabla ini? Karena di dalam fisika operator-operator nabla ini banyak sekali digunakan. Utamanya di pokok bahasan listrik dan magnet ini hampir hampir semua pembahasan tentang persoalan kelistrikan dan kemagnetan itu dikerjakan dengan menggunakan operator nabla. Jadi selain di kelistrikan, di gelombang pun juga operator nabla ini banyak digunakan. Namun demikian, sebelum saya menjelaskan secara ringkas tentang operator nabla, perlu saya jelaskan dulu kenapa sampai disebut dengan istilah operator. Jadi operator itu adalah semacam sebuah sistem yang mengoperasikan sebuah fungsi. Jadi sebenarnya seperti katakanlah penjumlahan, itu adalah sebuah operator juga. Pengurangan, pembagian, perkalian, akar, itu semua adalah operator. Dan termasuk operator DDX ini juga adalah operator. Jadi operator turunan, baik turunan pertama maupun turunan kedua, ini semua adalah operator. Nah, operator nabla itu dirumuskan. Jadi kalau khusus untuk operator nabla itu diberi simbol tanda tanda delta terbalik, ya. Jadi disimbolkan sebagai delta yang terbalik, itu operator nabla. Di mana operator nabla itu tak lain adalah I do X ditambah J do E ditambah K do Z. Jadi operator nabla ini dalam sistem koordinat Kartesian. Nah, tentu saja kalau operator nabla ini kita ubah ke dalam sistem koordinat silinder maupun sistem koordinat bola, tentu dia punya persamaan akan beda. Namun demikian pada kesempatan ini yang saya akan perkenalkan adalah operator nabla untuk sistem koordinat Kartesian. Nah, berikutnya operator nabla ini dia beroperasi pada kita sebut sebagai medan. Jadi bisa beroperasi pada medan skalar. Jadi ada disebut dengan medan skalar. Dan dia juga beroperasi pada, katakanlah saya beri simbol, ini adalah beroperasi pada medan vektor. Nah,
untuk medan operasi medan vektor itu ada dua. Ada yang disebut dengan divergensi, perkalian dot ya, dan ada disebut dengan curl atau rotasi. Kalau operator nabla bekerja pada sebuah medan skalar, maka ini yang disebut dengan gradien. Jadi sekali lagi, kalau operator nabla beroperasi pada sebuah fungsi medan skalar, maka itu yang kita sebut dengan gradien. Kalau dia berfungsi pada medan vektor, ada dua kemungkinan. Apabila operator nabla itu didotkan dengan medan vektor, maka dia menghasilkan divergensi. Kalau dia dikurkan atau di-crosskan dengan sebuah medan vektor, maka dia menghasilkan disebut sebagai curl atau prinsip rotasi. Nah, tentu ada yang bertanya, kenapa ada istilah medan skalar dan ada istilah medan vektor? Nah, tentu kita sudah pernah belajar pada saat mempelajari medan gravitasi, kita juga mempelajari medan listrik, kita mempelajari juga medan magnet. Di mana medan itu diartikan sebagai sebuah daerah di mana misalkan saya ambil contoh muatan listrik. Jadi dikatakan medan listrik adalah daerah di mana pengaruh listrik tersebut masih ada. Nah, itu daerah yang sifatnya radial. Nah, tapi sekarang ada istilah medan skalar. Apa itu medan skalar? Jadi bedanya sebenarnya antara medan vektor dengan medan skalar hanya persoalan arah. Nah, muncul istilah medan skalar karena medan skalar itu juga daerah di mana pengaruh besaran tersebut masih ada. Nah, salah satu contoh besaran skalar yang saya ingin sampaikan seperti katakanlah suhu, temperatur. Temperatur itu adalah sebuah fungsi skalar. Tetapi temperatur itu memiliki distribusi yang berbeda-beda berdasarkan jaraknya dari sumber. Jadi saya ambil contoh yang sederhana saja. Katakanlah ada sebuah api unggung. Nah, api ini akan menyebarkan panas di sekitarnya. Makin jauh jaraknya, maka temperatur yang dirasakan tentu akan semakin berkurang. Nah, sama halnya dengan medan listrik. Makin jauh kita dari sumber kelistrikan, maka kuat medannya akan semakin berkurang. Nah, itulah yang saya katakan tadi, suhu itu adalah sebuah skalar yang kita sebut dengan medan skalar, ya. Jadi di mana pengaruhnya masih ada. Nah, itu ya sampai dikatakan sebagai medan skalar. Nah, baik, kita coba bahas satu persatu apa itu gradien, apa itu divergensi, dan apa itu curl. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk yang pertama adalah gradien. Jadi gradien ini di matematika sering kita sebut sebagai garis singgung dari sebuah kurva. Itu yang disebut dengan gradien. Tapi dalam istilah fisika nanti ini juga memiliki kemiripan istilah garis singgung sebuah kurva. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi skalar, fungsi medan, katakanlah, fungsi medan skalar, kita beri simbol psi, yang merupakan, yang besarnya itu sangat ditentukan oleh x, y, dan z, gitu. Maka gradien dari sebuah fungsi skalar, itu bisa dinyatakan sebagai operator nabla kali fungsi
psi. Nah, ini yang kita sebut dengan gradien. Sehingga kalau kita masukkan nilai operator nablanya, maka kita dapatkan I dx ya, kemudian C dE, kemudian K. Nah, ini yang disebut dengan gradien. Nah, gradien ini nanti katakanlah akan membentuk sebuah kurva. Nah, katakanlah kurva C. Dia akan membentuk sebuah kurva C. Nah, itu. Nah, ini adalah gradien dari sebuah medan skalar. Nah, misalkan ya, misalkan R, ada sebuah vektor R atau sebuah vektor ya, vektor berada ya, katakanlah dia berada di apa, merupakan garis singgung ya, gradien yang berada, sebuah vektor yang berada di kurva ya, berada di kurva C. Jadi sekali lagi, gradien ini kalau ada sebuah fungsi X akan menghasilkan sebuah grafik ya. Kalau kita gradien ini akan menghasilkan sebuah grafik yang kita sebut dengan kurva C. Nah, kemudian katakanlah ada sebuah vektor R yang berada di garis kurva C tersebut. Ya, berada di garis kurva C tersebut. Maka kita bisa ketahui karakteristik daripada kurva C tersebut melalui vektor R. Dengan terlebih dahulu kita mengetahui vektor satuan daripada R itu sama dengan ya ini. Jadi kalau dalam bentuk diferensial bisa juga. Nah, ini yang kita sebut dengan vektor satuan. Ini sudah dijelaskan di awal pembahasan kita. Maka ada sebuah definisi, karena adanya vektor R tersebut, maka didefinisikan istilah turunan arah. Jadi ada namanya turunan arah medan skalar. Nah, karena kenapa ada istilah turunan arah? Karena perkalian operator nabla dengan fungsi skalar itu menghasilkan sebuah persamaan ruang yang kita sebut dengan gradien. Jadi ini adalah persamaan ruang kurva. Nah, karena ada I, ada J, ada K, berarti dia memiliki arah. Sehingga untuk menentukan arah daripada turunan medan skalar, maka dirumuskan oleh yaitu ya, berarti diferensial daripada D, dr ya, ini besarnya, sehingga kalau ini kita tuliskan, ini penjabarannya tak lain, ini ya, ini sudah ada arahnya, maka ditulis arah vektor R. Nah, inilah yang kita sebut dengan turunan arah medan skalar. Oke? Ya, kenapa mesti demikian? Karena dari gradien ini kelihatan bahwa dia memiliki arah. Nah, baik, untuk memudahkan memahami prinsip-prinsip atau konsep-konsep tadi, maka berikut ini saya akan berikan contoh
Contoh, misalkan sebuah fungsi skalar kita ketahui yaitu sama dengan X kuadrat E tambah YZ pangkat 2. Nah, sekarang ditanyakan tentukan A gradien medan skalar, kemudian bagian B turunan arah medan skalar. Jika pada kurva C ada sebuah vektor R, jadi ada sebuah vektor R ya. Nah, ada sebuah vektor R, I, katakanlah I, 2J, nah, kemudian ditambah 2K pada titik 1, min 1, 1. Ya, kita ambil saja yang sederhananya adalah 1 min 1, 1. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan contoh soal ini? Maka pertama kita cari dulu medan gradien medan skalar. Nah, gradien medan skalar didefinisikan sebagai ya I dx ya ditambah J dE ditambah K dz. Oke. Nah, sekarang kita tinggal turunkan fungsi kita dapatkan tadi medan skalarnya berapa? Medan skalarnya kita buat catatan dulu di sini. Saya ganti warna dulu. Medan skalarnya sama dengan X kuadrat Y ditambah YZ kuadrat. Nah, tentu kita turunkan ke X ya. Kita turunkan ini fungsi ini ke X dapat 2X E. Nah, tidak ada X-nya di sini berarti ini sama dengan 0. Kemudian E berarti kita dapatkan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, karena di sini ada Y, di sini ada ya. Nah, kemudian berikutnya kita turunkan ke Z. Nah, Z berarti ini tidak ada Z sama dengan 0 yang bagian sini. Kemudian tinggal 2YZ. Nah, nilai-nilai ini, hasil-hasil yang kita dapatkan ini kita masukkan ke fungsi medan skalar. Fungsi gradien medan skalar. Sehingga kita dapatkan untuk I sama dengan 2XY tambah J. Nah, J ini adalah X kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah kemudian ya. Nah, ini kurung ditambah K sama dengan 2YZ. Nah, ini adalah gradien medan skalar untuk bagian A. Sekarang kita lihat untuk bagian B. Nah, bagian B yang dicari adalah D per tak lain adalah ya dot ya, ini dot. Jadi ini dot. Nah, untuk ini kita sudah dapat adalah yang di atas. Nah, sekarang kita tinggal mencari R. R vektor satuan R sama dengan per besarnya R. Nah, R-nya tadi berapa?
I tambah 2J ditambah 2K. Jadi I ditambah 2J ditambah 2K. Kemudian kita cari besarnya ini akar. Ini kan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Jadi sama dengan I ditambah 2J ditambah 2K. Nah ini 1, 2, 2, 2 berarti 2, 4, 4, 8, 9. Akar 9 sama dengan 3. Itu adalah vektor satuan dari R. Ya, vektor satuan R. Dengan demikian kita bisa dapatkan arah turunan arah gradien, yaitu ini apa namanya gradiennya, gradien fungsi medan skalar adalah ini, ya. Ini tak lain sama dengan, ya kita tinggal masukkan I sama dengan 2XY ditambah J X kuadrat Z kuadrat ditambah K 2YZ. Nah, kemudian kita dotkan, ya, dot di sini. Kita dotkan dengan sepertiga I ditambah 2/3 J ditambah 2/3 K. Oke. Lalu kita tinggal perkalikan secara dot. Sehingga ini dengan ini kita dapatkan 2/3 XY ditambah J tentu juga sama dengan 2/3 X kuadrat ditambah Z kuadrat. Kemudian ini tentu sama dengan 4/3, ya. 4/3 YZ. Nah, ini yang kita sebut dengan turunan arah medan skalar, ya. Nah, ini untuk titik X, Y, Z itu sama dengan berapa tadi? 1 min 1, min 1, ya. 1 min 1, 1. Berarti X-nya kita ganti. Kita dapatkan 1 kali 1, 1 kali min 1 berarti minus 2/3 ditambah X 1 tambah 1 berarti tambah 4/3. Kemudian Y1 min 1, Z1 berarti min 4/3. Hasilnya sama dengan 2/3. Nah, apa arti daripada minus 2/3 ini? Apa arti daripada nilai minus 2/3? Maksudnya ini bahwa sesungguhnya harga atau nilai medan skalar akan berkurang, sesuai arah dari vektor satuan R. Jadi artinya apa? Kalau misalkan seperti katakanlah temperatur, maka makin jauh jaraknya dari pusat medan skalar itu, maka nilai fungsi nilai medan skalarnya juga akan berkurang seiring dengan arah daripada vektor satuan. Itu makna daripada turunan harga medan vektor. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang berikut itu adalah differ. Yang kedua adalah differ
Nah, divergensi. Jadi misalkan persoalan divergensi ini banyak kita temukan di kelistrikan maupun di medan magnet, ya. Bisa juga banyak juga kita temukan di aliran-aliran fluida. Nah, untuk itu saya akan memberikan dua contoh untuk aliran fluida dan untuk medan listrik. Jadi misalkan kita memiliki fungsi medan. Jadi medan vektor, katakanlah kita menyebutnya sebagai medan vektor. Nah, saya akan mengambil dua contoh. Satu adalah medan listrik, ya. Nah, kita sebutnya I EX ditambah J EE ditambah K EZ. Nah, kemudian ada juga medan arus. Kita ambil, nah ini saya ambil contoh yang paling mudah supaya kita mudah memahaminya. Karena ada juga arus listrik, ya. Kita pakai arus di dalam fluida. Misalkan I JX ditambah J JE ditambah K JZ. Nah, ini keduanya ini kita sebut dengan medan vektor. Nah, kemudian medan vektor ini bekerja pada operator nabla. Bekerja pada operator nabla. Sehingga saya ambil contoh, maka disebut sebagai divergensi daripada E. Nah, bisa ditulis P dot E. Nah, ini yang kita sebut dengan divergensi daripada E. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita uraikan V itu adalah I do X ditambah J do E ditambah K do Z. Kemudian di sini didotkan I, katakanlah IX ditambah J EY ditambah K EZ, ya. Maka kita akan dapatkan DEX per DX DEE per DE ditambah DEZ per DZ. Nah, inilah yang kita sebut dengan divergensi. Nah, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang kita harus lihat pada persoalan divergensi. Misalkan, kalau misalkan divergensi dari sebuah medan listrik itu menghasilkan apa? Rho per epsilon 0. Nah, ini yang kita sebut dengan apa namanya? Hukum Gauss, ya. Jadi divergensi dari sebuah medan ternyata sama dengan rho per epsilon 0, berarti hukum Gauss. Kemudian kalau divergensi daripada sebuah aliran, ya, kerapatan aliran, sebuah aliran itu ternyata ada nilai, katakanlah saya tulis tidak sama dengan 0, ya. Jadi ada nilai. Ini juga tidak sama sebenarnya, ya, sesungguhnya tidak sama dengan 0. Jadi saya hapus dulu, ini juga tidak sama dengan 0, artinya memiliki nilai. Nah, nilainya itu kan silahkan dibuka. Kalau yang ini sama dengan hukum Gauss, ya, maka ini yang disebut dengan persamaan aliran. Nah, yang saya mau katakan secara matematis, jika divergensi dari sebuah medan vektor itu tidak sama dengan 0, maka
Itu artinya apa? Bahwa divergensinya itu terdapat sumbernya. Contohnya tadi yang saya tuliskan, katakanlah ini. Contohnya tadi V.E tidak sama dengan 0, ternyata ini adalah hukum Gauss. Artinya ini tidak sama dengan 0, artinya ada medan yang dilingkupi, medannya itu sumbernya adalah berarti ada muatan sumber, ya. Itu kalau hasil divergensinya tidak sama dengan 0. Nah, tetapi sebaliknya kalau ada hasil divergensinya E sama dengan 0, V.Y ini sama dengan 0, berarti menunjukkan bahwa hasil divergensi itu menunjukkan tidak ada sumber, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan, sifatnya konstan, kontinu, ya. Jadi kalau misalnya dalam sistem aliran V.Y sama dengan 0, itu berarti aliran laminer. Tetapi kalau V.Y tidak sama dengan 0, maka itu aliran turbulensi, ada itu. Jadi istilah secara umum disebutnya di sini artinya ada sumber dan tidak ada sumber. Istilah tidak ada sumber itu berarti tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi selama proses berlangsungnya divergensi tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan daripada peristiwa divergensi. Nah, saya akan berikan contoh. Misalkan contoh, ya, katakanlah ada sebuah vektor A, itu adalah 4x I ditambah 3y dikurang z kuadrat yang y ditambah x kuadrat dikurang 7zk. Kemudian berikutnya ada vektor B, x kuadrat I kurang YZ Y ditambah Z Y kuadrat K. Nah, pertanyaannya tentukan apakah vektor tersebut ada sumber atau tidak ada sumber. Ya. Bila diberlakukan kondisi divergensi. Nah, kita mau menunjukkan di antara kedua vektor tersebut yang mana mengandung sumber, yang mana tidak mengandung sumber. Nah, sekarang kita uji dulu untuk yang divergensi A. Nah, divergensi A kita sudah langsung dapatkan tadi, tentu DA dx ditambah DA DE ditambah DA, gitu ya, sesuai dengan persamaan tadi. Nah, ini sesuai dengan ini, ya. Nah, DA dx, jadi fungsi A diturunkan ke X. Jadi langsung saja kita ambil X-nya 4X, berarti sama dengan 4. Kemudian ini Y-nya, atau bisa juga saya tidak apa-apa saya tulis secara utuh supaya mudah, ya. Jadi ini tidak apa-apa saya tulis I D dx ditambah J, ya, D dy ditambah K D dz. Nah, itu maksud saya, ya. Nah, didotkan dengan I 4x tambah J 3y dikurang Z kuadrat tambah K X kuadrat dikurang 7Z. Nah, kan kalau I dengan I, oke, sama dengan 1, ya. Kemudian turunan daripada 4X tentu sama dengan 4.
Kemudian J dengan J turunan ke Y karena turunan ke Z pasti 0. Sama dengan tambah 3. K berarti turunan ke X 0, turunan ke Z adalah min 7. Ternyata hasilnya sama dengan 0. Jadi V dot A sama dengan 0. Ini menunjuk artinya apa? Tidak ada sumber muatan kalau dia medan listrik. Kalau dia aliran fluida, berarti alirannya itu adalah laminer. Alirannya tidak turbulensi. Artinya tidak mengalami perubahan kecepatan. Ya, itu maknanya. Jadi tidak ada sumber. Jadi kalau A diartikan sebagai sebuah medan listrik, berarti muatannya, berarti daerah yang dilingkupi, divergensi terhadap medan itu tidak ada sumber, tidak ada muatan. Ya. Nah, selanjutnya kita periksa yang bagian B. Apa bagian B juga masuk tidak ada sumber? V dot B. Nah, saya tidak apa-apa, saya tulis ulang. I do dx, J do E, K do Z. Ya, ini didotkan. Kemudian I I X kuadrat dikurang J YZ ditambah K Z Y kuadrat. Oke. Nah, kita tinggal dotkan. Karena kalau dot tentu I dengan dot I sama dengan 1. Berarti hasilnya ini adalah 2X ya. Ini. Kemudian yang ini tentu minus. Karena diturunkan ke Y berarti Z. Kemudian yang berikutnya yang ini lagi diturunkan ke Z berarti sama dengan tambah Y kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan di sini P bagian dot B ini tidak sama dengan 0. Berarti ini menunjukkan ada sumber yang divergensi. Oke, nah itu sekilas tentang penjelasan divergensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga adalah kural. Kural itu biasa juga kita sebut dengan rotasi, ya. Nah, katakanlah kita ambil contoh yang sederhana adalah sebuah medan, tetap menggunakan medan vektor, ya. Kita ambil saja contohnya adalah E. Kita dapatkan I EX ditambah J EE ditambah K EZ. Nah, kalau medan E ini dikenakan pada operator nabla berdasarkan operator nabla dengan prinsip Courant, maka ini yang disebut dengan Courant atau rotasi. Tetapi dia juga memiliki persyaratan, ya. Ada juga syarat yang dipenuhi jika sama dengan divergensi tadi, jika operator nabla dikuralkan dengan medan skalar, medan vektor E, ini menghasilkan 0, maka sistem itu berlaku irota. Artinya tidak ada perputaran. Jadi irotasional. Jadi tidak ada perputaran. Akan tetapi jika V cross R tidak sama dengan 0, maka terjadi perputaran rotasional, ya. Ini tidak ada berputarannya. Nah, itu. Jadi iratosan kalau untuk V cross E,
nabla cross E sama dengan 0, maka berlaku irotasional. Sedangkan untuk V cross E tidak sama dengan 0, maka terjadi perputaran. Oke. Nah, saya akan berikan satu contoh berikut. Misalkan ada sebuah medan vektor, ya, katakanlah vektor A. Kita pakai vektor A saja, umum saja ya. I, apa namanya? Y set dikurang 1 ditambah J X set ditambah set, kemudian K X Y, ya. Kemudian kita lihat lagi vektor B, I X kuadrat Y kurang Y X set ditambah K X kuadrat Y set. Nah, sekarang kita akan mau periksa apakah di antara kedua vektor tersebut yang apabila dikenakan operator nabla secara kurel, yang manakah yang merupakan menghasilkan irotasional dan yang manakah menghasilkan rotasional. Nah, untuk itu kita akan buktikan satu persatu. Sekarang untuk V cross A. V cross A dulu ya. Nah, kalau V cross A, jadi kita gunakan saja apa namanya matriks. Nah, tentu ini I, masih ingat ya. J, K, ini D, DX, D, DE, D, D set ya. Nah, untuk I-nya adalah Y set kurang 1, X set kurang set, kemudian XY. Nah, kita tinggal lihat cari hasilnya. Nah, kita mulai dulu. Yang I, berarti kalau yang I, berarti kita dapatkan ini ya. Ini kali ini. Jadi kita dapatkan ya. Ini kali ini. Nah, diturunkan do dy ke xy. Karena x konstan, y yang diturunkan, maka hasilnya sama dengan x. Kemudian dikurang ini kali ini. Nah, d set ya. Nah, sorry. Bukan set di sini ya, di sini 2. Sorry. Ini tambah 2. Jadi saya salah. Ini tambah 2 ya. Jadi karena ini d set, maka turunan ke set ini 0, berarti hasilnya ini adalah X ya. Kemudian kurang. Nah, jadi saya hapus dulu ini. Oke, sudah ya. Berarti sekarang Y. Nah, ini di sini ditutup. Jadi tinggal ini ya. dx berarti turunan ke X sama dengan E ya. Nah, karena Y konstan. Kali dikurangkan dengan ini. Turunan set adalah Y juga. Karena turunan 1, 0. Gitu. Ya. Untuk yang J. Ini saya hapus dulu. Nah, ini ada D ya. Kemudian yang bagian K. Plus K. Jadi plus K ini yang kita tutup. Ini yang kita tutup, kemudian ini kita kali dx ke ini.
turunannya ini adalah 2 X-set di sini ya. Dulu saya hapus. Di sini X-set ya ditambah 2. Oke. Turunan ini ke X sama dengan set dikurang ini. Karena diturunkan ke Y, D DY kali Y set kurang 1 ya. Sama dengan sama dengan kurang set ya. Berarti hasilnya ini sama dengan 0. Dengan demikian, kalau karena dia sama dengan 0, maka hasil kural daripada medan vektor A itu menghasilkan I rota. Artinya tidak ada perputaran. Oke. Nah, sekarang kita periksa yang bagian B. Yang bagian B sama cross. Ya. Kita buat matriksnya. I ya, I J K, kemudian sini D DX, D DE, D DZ. Kemudian kita lihat vektor B. Vektor B mana vektor B? Ini dia vektor B ya. X kuadrat, XY, X kuadrat Y. Oke. Jadi vektor B itu kita dapatkan X kuadrat Y tadi ya. Kemudian XZ ya. Kemudian X kuadrat Y Z. Ya. Nah, sehingga kita cari dulu I. I kita tutup dulu ini. Itu berarti ini kali ini turunan ke Y sama dengan X kuadrat Z dikurang. Kemudian ini kali ini turun ke Z karena kurang, ini kurang jadi tambah X. Kemudian kurang J. Berarti bagian J. Nah, bagian J berarti ini lagi yang ditutup. Kali silang ini turunan ke X berarti 2 X, Y, Z dikurang. Kali dengan ini karena tidak ada fungsi X maka dikurang dengan 0. Ya. Dikurang dengan 0. Kemudian berikutnya untuk plus K. Ya. Ingat pada saat membahas tentang persoalan matriks ya. Berarti ini turunan ini sama dengan min set ya. Min set. Kemudian ini kurang X kuadrat. Nah, yang jelas bahwa ternyata V cross ya, operator nabla dicrosskan dengan B itu tidak sama dengan 0. Nah, dengan demikian vektor B itu termasuk vektor rotasional. Artinya ada perputaran terhadap vektor B. Jadi, baik anak-anak sekalian, jadi itulah tadi ada 3 hal yang sangat berkaitan erat dengan operator nabla. Pertama, gradien, divergensi, dan kural. Dan saya sangat mengharapkan operator-operator nabla ini mohon dikuasai dengan sebaik-baiknya agar ke depan pada saat memprogramkan mata kuliah kelistrikan ataupun elektrodinamika ya,
tidak akan banyak menemui kesulitan karena operator-operator nabla ini yang akan banyak kita gunakan. Baik, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, demikianlah penjelasan mengenai analisis vektor bagian kedua, dan yang paling penting dipelajari pada bagian kedua ini adalah berkaitan tentang operator nabla. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi kita, dan saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.